Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Purbaya di pembelajaran bahasa Inggris. Semuanya, pada materi kali ini, pada video pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan video pembelajaran yang pernah saya berikan sebelumnya, yaitu mengenai market. Market artinya adalah pasar. Nah, pada video sebelumnya itu saya memberikan pembelajaran mengenai expression for asking price, ekspresi untuk bertanya mengenai harga. Nah, untuk video kali ini, selain menanyakan harga, ketika kita di pasar, tentu saja penjual akan menanyakan berapa banyak barang yang akan kita beli, selain harganya. Kalau yang menanyakan harga kan biasanya kita, ini harganya berapa bang, ini harganya berapa bang. Nah, itu pembeli. Tapi kalau penjual biasanya menanyakan berapa jumlah benda yang akan kita beli. Nah, seperti apa? Dan ini pembelajarannya banyak sekali kaitannya Selain dengan expression asking for quantity, kita juga akan mempelajari tentang countable dan uncountable noun. Karena ini berkaitan dengan cara bertanyanya. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Yuk kita langsung mulai saja. Let's go. 3, 2, 1. Open the book. Welcome back to Be All Channel, tempat berkumpulnya orang-orang yang suka belajar, belajar suka, dan belajar suka-suka. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai expression asking for quantity. Nah, dalam pembelajaran asking for quantity ini, tadi saya sudah mengatakan bahwa ini ada kaitan eratnya dengan countable and uncountable noun atau countable and uncountable things. Apa sih artinya, Pak? Bisa kalian langsung lihat di slideshow yang di sebelah saya. Let's go. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sebelah saya, di sana ada countable nouns atau things dan uncountable noun atau things, Countable noun artinya adalah countable noun. Countable noun artinya adalah benda-benda yang dapat dihitung. Kata benda yang bisa dihitung atau benda-benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun itu artinya adalah kata benda yang tidak bisa dihitung atau benda-benda yang tidak bisa dihitung karena jumlahnya tidak jelas. Sebagai contoh bisa kalian lihat yang pertama ada tables. Ini langsung saya di sebelahnya itu beriringan antara bentuk jamaknya atau pluralnya bahasa Inggrisnya dan bentuk singularnya, bentuk jamak dan bentuk tunggalnya. Untuk bentuk jamaknya ada paling sebelah kiri, sebelah kanannya itu bentuk tunggalnya atau singularnya. Ada tables. Tables itu artinya meja. Ditambahkan huruf S karena plural. Di sebelahnya ada table, itu yang singularnya. Ini bendanya bisa dihitung. 1 meja, 2 meja. Ada carrots untuk buahnya. Buahnya itu carrots, yaitu adalah wortel. Lalu ada potatoes, potatoes. Ini kentang. Potatoes itu kentang. Nah, kalau adanya potatoes, Kalau cuma ada satu, potato, Lalu ada candies. Candies ini permen. Asal katanya candy, ujungnya y. Tapi jika jamak, nah ini harus kalian ingat-ingat lagi nih tentang plural noun. Ketika sebuah benda ada banyak, perubahannya seperti apa? Biasanya ditambahkan huruf S. Itu yang regular, tapi yang irregular itu perubahannya tidak beraturan. Ini candies tinggal ditambahkan huruf ES, tapi huruf Y-nya berubah menjadi huruf I. Lalu ada juga di bawahnya ada hats, topi. Ini tinggal tambahkan huruf S saja dari bentuk singularnya. Lalu ada kata spatulas. Spatulas ini yang dipakai SpongeBob. Nah, yaitu. Lalu ada radios. Nah, radios ini artinya radio. Bentuk tunggalnya adalah radio. Pak, kok yang atas ujungnya O ditambahkan ES, yang bawah O tapi tinggal tambahkan S? Itu dia ketidakteraturan dalam bahasa Inggris Ini wajib kalian hafalkan Tidak ada aturan bakunya. Ini pengecualian.
yang ujungnya O tinggal tambahkan S. Sebetulnya biasanya ujungnya O itu atau huruf hidup itu tambahkan ES ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang di sebelahnya ada kata uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata-kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya water. Water kita tidak bisa menghitungnya. Ya. Coba seberapa banyak water? Kita tidak tahu karena ada banyak sekali air, ya. Nanti yang bisa kita hitung ada cara menghitung benda-benda yang tidak bisa dihitung ini ada caranya. Oke, kita langsung saja dulu kita list benda-benda yang tidak bisa dihitung. Ada milk, susu, lalu ada sugar. Sugar itu gula, oil, minyak, lalu ada rice, beras. Beras tidak bisa dihitung ya. 1 butir, 2 butir, 3 butir. Kalau kalian beli beras kira-kira kalian akan nyebut butir atau tidak? Tidak kan? Karena akan banyak sekali. 1 kilogram beras itu akan ada mungkin ribuan, mungkin jutaan beras. Oke, lanjut ada rice. Oke, beras, cheese, keju. Oke, cheese, keju, ada salt, garam. Nah, ini benda-benda yang tidak dapat dihitung. Tapi nanti kita ada cara untuk menghitungnya. Yuk, kita langsung saja. Oke. Nah, bisa kalian lihat. Nah, tadi kita sudah mempelajari countable and uncountable noun. Nah, sekarang adalah structure untuk menanyakan yang countable things atau countable nouns. Oke, ini struktur cara menanyakan benda-benda yang bisa dihitung. Oke, gimana caranya menanyakan benda, berapa banyak benda yang akan kita beli, tapi bendanya ini bisa dihitung. Nah, nih, yang pertama yang harus kita gunakan, wajib kita gunakan fardu. Ini hukumnya adalah menggunakan how many. How many ini digunakan untuk benda yang countable. Oke, how many. Ini kata wajib, kata fardu ini, fardu ain ini, ya, untuk digunakan. Lalu setelah how many, kita menggunakan things-nya. Benda apa yang ingin kita beli. Oke, berapa banyak benda yang kita beli ini, ya, ini bendanya. Dan jangan lupa bentuknya itu plural, ya, bentuknya plural atau jamak, ya, bentuknya jamak. Karena setelah how many kita harus benda jamak. Oke, ini contohnya how many cakes. Nah, baru asking structure-nya, baru struktur bertanyanya. How many cakes do you need? How many cakes do you need? Berapa banyak kue yang kamu butuhkan? Nah, di bawahnya coba lihat, sama saja. How many candies? Lihat, candies ya, sudah berbentuk plural. How many candies do you want to buy? Berapa banyak permen yang ingin kamu beli? Nah, bisa ditukar Pak? Bisa banget. Contohnya, how many cakes do you want to buy? That's okay, sama saja ya. Ini intinya menanyakan berapa banyak benda yang ingin kita beli. Bendanya apa? Nah, tinggal kalian rubah di things-nya. Ya, untuk yang depan dan yang belakangnya itu bebas kalian gunakan ya, mau yang atas mau yang bawah boleh, sah-sah saja ya. Nah, tetapi yang things ini bisa berubah-ubah. Oke, ini struktur yang pertama untuk menanyakan countable nouns. Nah, tadi kan ada yang uncountable nouns. Nah, itu gimana Pak? Nah, kita lihat lagi slide yang selanjutnya. Oh iya, saya lupa, I'm sorry. Ini cara menjawabnya ya. Jika di asking structure-nya ini menanyakan need, maka jawabannya pun harus menggunakan kata yang di ujungnya itu ya. Contohnya ini, I need 3 cakes. Jawabannya ini, responnya I need 3 cakes. Saya butuh 3 kue. Lalu yang bawahnya lagi, I want to buy 7 candies. Saya mau membeli 7 permen. Nah, bisa kalian lihat ya. Kita gunakan ujung kalimatnya lagi untuk menjawab responnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk yang structure yang kedua. Ya, structure yang kedua untuk uncountable noun. Untuk uncountable noun atau things ya, yang kita gunakan adalah kata how much. Nah, how much ini seperti menanyakan harga ya, tetapi ini juga digunakan untuk menanyakan quantity atau jumlah dari benda yang ingin kita beli, khusus untuk benda-benda yang uncountable, untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini contohnya. Setelah how much, lalu ada things atau bendanya, lalu ada asking structure-nya. Nah, ini struktur pertanyaannya. Ini bisa berubah-ubah sama seperti yang sebelumnya. Oke. Yang pertama how much. Oke. How much? Things-nya segar. Nah, tetapi ingat, benda yang uncountable ini tidak bisa dalam bentuk jamak. Tidak bisa di ujungnya ditambahkan huruf S. Tidak bisa. Haram hukumnya ya. Tidak boleh. Oke, lanjut. How much sugar do you want? Nah, berapa banyak
gula yang kamu inginkan, atau how much water do you need to buy, berapa banyak air yang kamu butuhkan untuk dibeli. Nah, ini bisa interchangeable juga artinya bisa berganti-gantian. Mau yang do you need to buy ini di atas boleh, sah-sah saja. Oke, tidak ada masalah di situ. Yang penting gunakan how much, lalu things-nya itu yang uncountable. Oke. Nah, lalu jawabnya gimana, Pak? Untuk yang atas, jawabannya adalah I want 2 kilograms of sugar. Saya mau 2 kilogram gula. Nah, untuk yang bawahnya, I need 5 bottles of water. Saya butuh 5 botol air. Nah, ini tadi kan saya sudah mengatakan bahwa benda yang tidak bisa dihitung pun ternyata berjudi itu haram. Ternyata kita juga bisa menggunakannya, ya. Ternyata kita bisa menghitung benda yang tidak dapat dihitung. Caranya gimana? Nah, yang dihitungnya itu ternyata adalah alat tempat dia diletakkannya. Nah, ini nih, lihat listnya. Sudah saya rangkum sedemikian rupa ya. Di sebelah kiri ada uncountable noun atau things-nya. Di sebelah kanannya itu adalah phrase-nya atau kata yang digunakan untuk menghitungnya. Oke, biasanya ini merupakan wadah dari benda tersebut. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada water atau milk. Nah, frase yang bisa kita gunakan yang bisa dihitung adalah a bottle of. Ya, contohnya how much water do you want to buy? Nah, kita kan nggak bisa ngitung tuh kalau how much waternya, tapi kita bisa mengatakan seperti tadi, I need 5 bottles of water. Seperti itu. Nah, kenapa pakai botol? Nah, biasanya water atau milk ini ada di botol tuh ya. Sekarang ada kemasan. Boleh kita menggunakan glass? Boleh. Karena biasanya water atau milk ini diletakkan di glass. Tergantung tadi saya bilang apa? Wadahnya. Ya. Lalu ada tea or coffee, itu menggunakan phrase-nya a cup of. Oke. Coklat itu a bar of coklat. And then jam or honey. Jam itu selai ya. Jam or honey itu pakai a jar of. A jar of itu artinya jar. Apa jar bahasa Indonesianya? Cup itu ya, semacam yang gelas plastik itu tuh yang ada tutupnya. Nah, itu a jar ya. Lalu ada noodle. Nah, noodle biasa pakai menggunakan a bowl of. Lalu ada cheese. Cheese itu keju. Biasanya dia penyebutan berapa banyak benda itu dari slice-nya atau potongannya, slice. Ya, maka a slice of cheese atau 2 slices of cheese. Nah, seperti itu. Lalu ada salt of or sugar, a spoon of. Yang digunakan adalah takarannya adalah sendok. Nah, misalkan I need 3 spoons. Nah, ingat tetapi jika lebih dari satu bukan pakai a spoon lagi, tapi jumlah dari spoonnya itu sendiri. Misalkan 3 spoons of sugar atau 3 spoons of salt. That's okay. Lalu yang terakhir ada soda. Soda. Untuk soda biasanya menggunakan a can of. Sebotol, sekaleng. Nah, soda ini biasanya kan minuman-minuman yang ada di kaleng. Nah, maka menggunakannya a can of. Tapi jika misalkan minumannya ada di gelas, boleh kita menggunakan a glass of. That's okay. Lalu ada ice cream. Untuk ice cream ini menggunakan a scoop of. Oke, scoop of. Scoop itu alat men-scoopnya. Ya, maka kita menggunakan scoop of. Nah, seperti itu ya. Jadi, ya anak-anak, hari ini yang sudah kita pelajari adalah expression of asking quantity. Nah, tadi sudah ada 2 structure-nya ya. Yang pertama menggunakan how many, yang kedua menggunakan how much. How many untuk countable noun, sedangkan how much itu digunakan untuk uncountable nouns. Dan ingat, uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung ini tidak bisa berbentuk jamak ya. Nah, bagaimana menghitungnya, Pak? Menghitungnya menggunakan benda dari wadah tersebut. Nah, tadi listnya sudah saya berikan ya. Ada slice of, ada a can of, a cup of, lalu ada a glass of, dan macam segalanya ya. Bisa kalian lihat lagi video ini jika kalian belum memahami. Oke, thank you very much.
Ya, itu tadi pembelajaran bahasa Inggris hari ini yang berkaitan dengan market ya, pembelian, asking. Seminggu sebelumnya kita bertanya mengenai asking for price. Today we learn about asking for quantity, and plus we also learn about countable and uncountable nouns. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.